Dan bagaimana mungkin jika waktunya 2024 ketika Deadpool mencari Logan, bukannya Logan dalam kondisi bugar yang ditemuinya, tapi malah sudah ada bangkai jenazahnya yang sekarang berwujud kerangka adamantium. Bukankah seharusnya Logan masih hidup jika tahunnya 2024? Fakta perbedaan tahun ini jelas menjadi plot hole yang sangat besar karena terkesan sangat dipaksakan. Dua garis waktu yang berbeda bisa digabungkan begitu saja seolah melupakan fakta bahwa pada dasarnya kedua film ini terjadi pada waktu yang berbeda. Nah, yang membuat sifat Cassandra Nova menjadi tidak masuk akal adalah perubahan sikapnya yang cukup mendadak. Dari supervillain yang kejam menjadi wanita yang penuh dengan perasaan. Cassandra Nova sudah mengetahui bahwa saudaranya sendiri sempat mencoba untuk membunuhnya, bahkan sejak keduanya berada di dalam satu rahim yang sama. Tetapi hatinya malah menjadi sangat bersimpati dan tersentuh oleh kematian dan filosofi dari saudaranya yang sangat mulia. Sesuai dengan permintaan kalian semua, dalam video kali ini kami akan membahas mengenai plot hole atau berbagai macam hal yang memicu pertanyaan setelah menyaksikan film Deadpool and Wolverine. Selamat datang di channel Marvel Indo, dan berikut ini adalah 5 plot hole atau pertanyaan yang kami temukan terkait jalan cerita dari Deadpool and Wolverine. Mari bersama-sama kita menyaksikan video ini dan berikan tanggapan kalian mengenai ketidakmasukakalan yang sudah kami kumpulkan. Silakan tonton video ini sampai selesai agar kalian mendapatkan informasinya secara penuh dan tidak setengah-setengah. Deadpool and Wolverine memperlihatkan konsep baru yang tidak pernah diperlihatkan dalam film Marvel sebelumnya. Awalnya, kami menganggap konsep ini keren dan menarik, tapi setelah kami pikir ulang, sepertinya konsep Anchor Beings terdengar kurang masuk akal. Ya, penceritaan Deadpool and Wolverine berpusat pada konsep yang dikenal sebagai Anchor Beings, di mana di tiap alam semesta terdapat satu makhluk atau satu orang spesial yang posisinya sangat penting, karena orang tersebut mempengaruhi nasib masa depan suatu universe. Singkatnya, jika sosok ini mati, maka lambat laun alam semesta tersebut juga akan musnah mengikuti nasib dari Anchor Beings-nya. Nah, konsep ini terlihat unik dan baru, tapi bagaimana mungkin kematian satu orang bisa menghancurkan satu alam semesta? Karena jika keberadaan mereka membuat suatu alam semesta tetap hidup, bagaimana mungkin alam semesta tetap ada atau bisa ada sebelum kelahiran dari Anchor Beings tersebut? Bukankah lebih masuk akal jika sosok Anchor Beings seharusnya terlahir bersamaan dengan terlahirnya suatu alam semesta, sehingga dua unsur ini saling terikat dan terkait langsung satu sama lain? Anchor Beings bisa diibaratkan sebagai inti yang menghidupkan satu alam semesta. Nah, jika inti tersebut mati, maka masuk akal jika lambat laun alam semesta tersebut juga akan mati. Akan lebih baik jika sosok tersebut bukanlah makhluk hidup yang fana, di mana usianya terbatas seperti manusia. Jadi akan lebih baik jika sosok tersebut adalah entitas yang bukan berwujud sebagai manusia. Sayangnya, konsep Anchor Beings dalam film ini tidak seperti itu. Lebih mengejutkannya lagi, sosok yang ditetapkan sebagai Anchor Beings adalah Wolverine. Dan karena setelah kematiannya dalam film Logan, universe Deadpool menjadi hancur, memaksanya untuk terjun ke dalam misi pencarian varian Wolverine yang lain guna menyelamatkan nasib sahabat dan mantan pacarnya. Di sini kami curiga bahwa pemilihan Wolverine sebagai Anchor Beings adalah sebuah persembahan terakhir atau penghormatan terakhir kepada karakter mutan paling ikonik di sepanjang film X-Men besutan studio Fox itu. Sejauh yang kita semua tahu, Wolverine diperlihatkan sebagai karakter yang paling menonjol jika dibandingkan dengan karakter lainnya. Bahkan banyak yang menyebutkan bahwa film X-Men terlalu terlihat Wolverine-sentris karena kebanyakan film X-Men cenderung menjadikan Wolverine sebagai tokoh utamanya. Jika ada film X-Men yang tidak melibatkan Wolverine, bisa dipastikan film tersebut kurang diminati atau bahkan mendapatkan penilaian buruk karena tidak melibatkan satu sosok spesial yang sudah dianggap sebagai elemen penting. Nah, jadi tidak heran jika pada akhirnya sosok Wolverine lah yang dipilih sebagai Anchor Beings dari X-Men Fox Universe. Karakter itu dianggap sebagai jantungnya film-film X-Men, jadi semua harus berpusat kepadanya, termasuk nasib dan masa depan dari universe tersebut. Tapi tetap saja, sesuai dengan alasan yang sudah kami sebutkan sebelumnya, Wolverine yang terlahir setelah satu alam semesta tercipta rasanya kurang masuk akal jika dikaitkan langsung dengan nasib alam semesta tersebut.
Sepertinya penulis cerita film ini kesusahan untuk menemukan alasan yang tepat agar mereka bisa mempertemukan Deadpool dan Wolverine dalam satu film yang sama. Sementara kita tahu, Wolverine dari dunia X-Men Fox Universe sudah dikisahkan tewas. Pihak studio sendiri juga sudah berjanji bahwa mereka tidak akan mengusik kematian Logan yang sangat emosional. Jadi mereka membutuhkan satu konsep baru yang unik untuk bisa mempertemukan dua karakter ini. Namun tetap saja, jika kita membicarakan plot ceritanya, konsep Anchor Beings tidak lebih dari sekedar ide penulis yang dipaksakan, yang malah terlihat sangat lemah dan malah menimbulkan pertanyaan lain. Di sepanjang kemunculannya, TVA adalah badan otoritas yang selalu bermasalah. Salah satu penyebabnya ya karena saking banyaknya pekerja atau agen dari organisasi ini, sehingga banyak juga aturan atau keputusan yang tidak sejalan dengan pemikiran mereka masing-masing. Yang terbaru ada Mr. Paradox, salah satu agen TVA yang terlihat menjadi karakter penting karena diam-diam menjadi musuh utama dalam film Deadpool and Wolverine. Tapi yang kami permasalahkan, motivasi dan tujuannya sebagai seorang penjahat malah terlihat membingungkan. Sesuai dengan penjelasan dari Mr. Paradox sendiri, dia bekerja untuk TVA yang pada kala itu memiliki tujuan utama untuk melindungi Secret Timeline. Tapi orang ini ditugaskan untuk memimpin proyek khusus guna memantau X-Men Fox Universe atau yang secara teknis dikenal dengan Earth 10005. Setelah kematian Wolverine sebagai tokoh utamanya, alam semesta ini menjadi sekarat dan pada akhirnya akan lenyap. Namun Mr. Paradox ingin menyelamatkan Deadpool dari kehancuran alam semestanya sendiri dengan cara membawanya menuju ke alam semesta utama dari Marvel Cinematic Universe. Nah, tidak lama setelah memberikan penjelasan seperti itu, Mr. Paradox kemudian mengungkapkan bahwa dia tidak ingin menunggu selama ribuan tahun lamanya hingga universe tersebut hancur secara alami setelah ditinggalkan oleh Wolverine yang menjadi Anchor Beings. Jadi pria ini memutuskan untuk menggunakan mesin khusus bernama Time Reaper guna menghancurkan alam semesta Fox alias Earth 10005 dalam kurun waktu 72 jam setelah diaktifkan. Dan dari penjelasannya, bisa dipahami bahwa Mr. Paradox melakukan hal ini tanpa persetujuan dari atasan TVA yang lainnya. Nah, setelah melihat adegan tersebut, ada beberapa hal yang kami rasa tidak masuk akal yang kemudian kami temukan. Pertama, seperti yang kita tahu, Mr. Paradox bekerja untuk TVA, jadi pada dasarnya dia berada di sebuah lokasi yang terletak di luar aliran waktu. Dia tinggal di dalam markas besar TVA, di mana di dalam sana tidak ada waktu yang berjalan, sehingga perubahan waktu tidak akan berdampak untuknya. Nah, jika faktanya seperti itu, kenapa Mr. Paradox masih peduli dengan kurun waktu selama ribuan tahun, atau 72 jam lamanya, hingga satu universe bisa hancur? Bukankah dengan potensinya dan kemampuan yang dimiliki, dia bebas untuk pergi ke masa manapun, baik sebelum universe X-Men hancur, maupun setelah universe tersebut musnah? Aliran waktu tidak akan berdampak kepadanya, tapi kenapa dia sangat berkeinginan untuk mempercepat penghancuran suatu alam semesta ini? Pilihan tersebut terdengar membingungkan, jadi mungkin kita bisa menganggapnya sebagai seorang penjahat yang memang murni menginginkan kehancuran. Kemudian, masih ada keanehan lain. Ya, jika Mr. Paradox mungkin masih menganut peraturan TVA lama, di mana mereka akan menghancurkan alam semesta yang bermasalah, baiklah, alasan itu masih bisa diterima. Jadi masuk akal jika dia ingin menghancurkan satu alam semesta yang ditinggali oleh Deadpool secara lebih cepat dengan bantuan dari Time Reaper Machine. Tapi keanehannya, kenapa dia malah menculik Deadpool dari alam semestanya sendiri? Bukankah jika dia membiarkan Deadpool tinggal di sana, rencana penghancurannya bisa berjalan dengan baik? Sementara dengan melibatkan Deadpool, secara tidak langsung Mr. Paradox malah membawa satu karakter yang akan mengacaukan dan menggagalkan rencananya sendiri. Inilah yang menjadi pertanyaan di balik eksistensi dan motivasi dari Mr. Paradox sebagai seorang penjahat. Dia bekerja untuk TVA, tapi tidak mau mengikuti aturan dan malah ingin menghancurkan satu alam semesta, padahal Loki sudah berkomitmen untuk menjaga semua alam semesta tanpa terkecuali. Ditambah dia ingin menghancurkan satu alam semesta yang ditinggali oleh Deadpool, tapi malah membocorkan rencana busuknya kepada Deadpool sendiri yang jelas-jelas adalah karakter yang menetap di alam semesta tersebut. Sebuah motivasi aneh yang tidak pernah bisa kami pahami. Melihat bagaimana sifat dan perbuatan dari Mr. Paradox, mudah untuk menyimpulkan bahwa dia dan semua pasukan yang bekerja di bawah perintahnya adalah agen TVA yang nakal. Dalam artian mereka tidak patuh dengan peraturan TVA yang baru dan bahkan bertindak sesuai keinginan pribadi. Dalam hal ini menghancurkan satu alam semesta lebih cepat mendahului waktu aslinya.
Nah, bagaimana mungkin hal seperti ini tidak terdeteksi oleh anggota TVA yang lain? Dari serangkaian banyaknya karakter yang bekerja di sana, kenapa tidak ada satupun yang menyadari kejahatan Mr. Paradox, padahal keputusannya tersebut bisa memicu adanya reaksi berantai yang dapat menghancurkan seluruh multiverse? Singkatnya, keputusan Mr. Paradox terlihat berbahaya dan menjadi masalah yang sangat penting. Tapi pada akhir film ini, hanya ada satu orang anggota TVA terkenal yang diperlihatkan untuk turun ke lapangan. Sosok tersebut tidak lain adalah Hunter B-15 yang muncul dalam peran kecil dan sederhana. Hal ini juga kami rasa kurang masuk akal, mengingat dengan perbuatan Mr. Paradox yang bisa berimbas pada kehancuran skala multiversal dan menjadi akhir dari eksistensi setiap kehidupan. Bukankah masalah sebesar ini memaksa seluruh TVA untuk terlibat dalam mengatasi masalah ini secara bersama-sama? Bahkan seharusnya, sosok Loki yang sekarang menjelma menjadi God of Stories bisa dilibatkan ke dalam masalah ini, mengingat multiverse yang dia lindungi bisa hancur jika tidak ada Deadpool dan Wolverine yang menghentikan tindakan tersebut. Deadpool and Wolverine memperjelas bahwa anchor beings dari Earth 10005 adalah Wolverine, dan Wolverine sendiri sudah dikisahkan meninggal selama peristiwa dalam film Logan. Nah, perlu diingat kembali bahwa film Logan sendiri menceritakan sebuah kisah di masa depan distopia, alias masa depan yang suram karena kepunahan para mutan. Dan kejadian ini berlatarkan pada tahun 2029. Fakta ini sudah sangat jelas disampaikan di dalam filmnya, jadi mungkin jika kalian lupa, kalian bisa menyaksikan ulang filmnya. Nah, tapi secara mengejutkan Deadpool and Wolverine tiba-tiba menetapkan bahwa Deadpool berada di alam semesta yang sama dengan Logan. Dan fakta inilah yang menjadi perdebatan di kalangan penggemar. Terbukti ketika kami mengunggah postingan terkait di Instagram, banyak sekali komentar dari kalian semua. Seperti yang sudah dijelaskan dalam filmnya, Deadpool and Wolverine berlatarkan pada tahun 2024. Hal ini bisa dibuktikan dengan time jump alias lompatan waktu selama 6 tahun setelah film keduanya. Di mana kita semua tahu bahwa film Deadpool 2 mengambil setting waktu pada masa sekarang, alias pada masa ketika film tersebut dirilis, yakni pada tahun 2018. Nah, dengan Deadpool and Wolverine yang terjadi pada tahun 2024, bagaimana mungkin meninggalnya Logan yang masih akan terjadi 5 tahun di masa yang akan datang bisa berdampak pada kehancuran alam semesta yang Deadpool tinggali? Bukankah seharusnya peristiwa kehancuran belum terjadi dan Mr. Paradox tidak perlu susah-susah untuk menghancurkan alam semesta tersebut? Dan bagaimana mungkin jika waktunya 2024 ketika Deadpool mencari Logan, bukannya Logan dalam kondisi bugar yang ditemuinya, tapi malah sudah ada bangkai jenazahnya yang sekarang berwujud kerangka adamantium. Bukankah seharusnya Logan masih hidup jika tahunnya 2024? Fakta perbedaan tahun ini jelas menjadi plot hole yang sangat besar karena terkesan sangat dipaksakan. Dua garis waktu yang berbeda bisa digabungkan begitu saja seolah melupakan fakta bahwa pada dasarnya kedua film ini terjadi pada waktu yang berbeda. Masih akan lebih baik jika ada pemberitahuan dengan menampilkan tulisan keterangan, tapi nyatanya tidak. Dalam film ini tidak ada keterangan yang kemudian bisa menjelaskan. Memang, TVA seperti yang sudah kita tahu berada di luar aliran waktu linear di mana semua waktu terjadi secara bersamaan dan mereka bisa memantau semuanya. Tapi kenapa harus Deadpool dari tahun 2024 ini yang dipilih untuk diamankan? Kenapa Mr. Paradox tidak membawa Deadpool dari film pertama? Atau yang lebih jauh lagi, mungkin Deadpool yang berasal dari X-Men Origin Wolverine. Atau mungkin Deadpool ini dipilih karena dirinya sedang berada pada kondisi krisis parubaya, sehingga sesuai untuk pilihan Mr. Paradox. Entahlah, yang jelas pilihan untuk menetapkan Deadpool dan Logan berada pada satu alam semesta yang sama, rasanya keputusan ini sangat dipaksakan. Kemudian, pertanyaan lain yang muncul adalah ambigunya sifat Cassandra Nova sebagai seorang penjahat super. Saat pertama kali diperkenalkan, Cassandra Nova memberikan penjelasan singkat tentang asal-usulnya yang serupa dengan buku komik. Who are you? Charles Xavier's twin, Cassandra Nova. Ya, dia sendiri menjelaskan bahwa dirinya adalah saudara kembar dari Charles Xavier. Sejak di dalam kandungan, Profesor X sudah mencoba untuk membunuh wanita ini karena menyadari sifat jahatnya. Nah, sampai titik ini kondisinya masih baik-baik saja. Tapi keanehan kemudian muncul mendekati akhir dari filmnya. Hal ini bertepatan ketika Cassandra memberikan pilihan kepada Wolverine dan Deadpool untuk membunuhnya atau membiarkan wanita itu membunuh mereka. Dengan tegas Wolverine kemudian menolak tawaran tersebut
sembari mengatakan bahwa Charles Xavier tidak akan pernah menginginkan dirinya untuk membunuh orang lain. As much as I'm gonna fucking kill you, every bone in my body must fucking kill you. Seolah bertujuan untuk menghormati kebaikan Profesor X semasa masih hidup, Wolverine kemudian berkata bahwa pria di balik X-Men tersebut pasti akan bersikap bijak dan memberikan kesempatan kedua serta rasa belas kasihan kepada siapapun yang sudah bertindak jahat kepadanya. He would not let me stand here and watch you die. Siapa sangka perkataan seperti itu justru menggugah rasa simpati dari dalam hati supervillain satu ini. Sehingga bukannya segera mengeksekusi dua pahlawan tersebut setelah dibebaskan, Cassandra malah mengaktifkan portal Sling Ring lalu membuka jalan menuju alam semesta Earth 10,005 untuk memberikan akses kepada keduanya. On his lovely fingers. Stray. Nah, yang membuat sifat Cassandra Nova menjadi tidak masuk akal adalah perubahan sikapnya yang cukup mendadak. Dari supervillain yang kejam menjadi wanita yang penuh dengan perasaan. Cassandra Nova sudah mengetahui bahwa saudaranya sendiri sempat mencoba untuk membunuhnya, bahkan sejak keduanya berada di dalam satu rahim yang sama. Tetapi hatinya malah menjadi sangat bersimpati dan tersentuh oleh kematian dan filosofi dari saudaranya yang sangat mulia. My brother loved you. Sehingga wanita ini bisa memutuskan untuk menyelamatkan dua orang yang sebelumnya ingin dibinasakannya. Selain itu, apakah benar bahwa Charles Xavier mengharapkan Wolverine untuk tidak membunuh Cassandra Nova? Pasalnya Charles Xavier sendiri sudah mencoba untuk membunuhnya ketika mereka bahkan masih berwujud janin. Ketidakmasukakalan ini jelas menjadi plot hole yang perlu kita diskusikan. Dan itulah 5 plot hole juga pertanyaan yang sudah kami temukan terkait film Deadpool and Wolverine. Bagi kalian yang mengetahui jawabannya, silakan langsung tulis di kolom komentar dan jadikan tempat tersebut sebagai wadah diskusi bagi kita semua. Sebenarnya masih ada banyak pertanyaan lain, tapi mengingat durasi video ini sudah cukup panjang, sepertinya akan kami buat jika kalian berminat. Silakan like jika menurut kalian videonya menghibur dan informatif, subscribe juga bagi yang belum. Marvel Indo out, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.